Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih kalian masih kembali di channel YouTube Via Aulia. Di video kali ini, aku akan sedikit memberikan informasi mengenai Batak Angkola. Tapi sebelum kita memulai videonya, aku mau minta tolong sama teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan loncengnya supaya aku semangat membuat video dan bisa memberikan sedikit informasi ke kalian semua. Jika teman-teman suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like. Jika teman-teman mempunyai saran, kritikan, atau apapun itu, silakan isi di kolom komentar. Dan jangan lupa berteman sama aku di Instagram. Oke, terima kasih. Mungkin beberapa dari kalian masih asing dengan sebutan atau istilah Batak Angkola. Terus kalian mikir, apa sih bedanya Batak Angkola sama Batak Sumatera? Iya loh, Batak Sumatera Utara itu. Apa dong bedanya? Yuk kita bahas. Batak Angkola dan suku Batak Sumatera Utara tidak ada beda ya teman-teman. Nyatu sama. Mereka sama-sama dari Sumatera Utara. Mungkin teman-teman bingung, kenapa sama? Karena suku Batak itu memiliki 6 bagian Batak lagi teman-teman. Walaupun satu suku Batak, tapi terdapat beberapa bagian Batak-Batak lagi. Salah satunya adalah Batak Angkola. Yang kedua, Batak Mandailing. Yang ketiga, Batak Simalungun. Yang keempat, Batak Pakpak. Yang kelima, Batak Toba. Dan yang keenam, Batak Karo. Teman-teman, kenapa disebut Batak Angkola? Karena para warga Angkola berlokasi di Tapanuli Selatan. Nama Angkola sendiri diambil dari nama sungai yang ada di daerah tersebut. Wilayah Angkola terbagi menjadi dua. Yang pertama, Angkola Jae atau Angkola Hilir, dan yang kedua Angkola Julu atau Angkola Hulu. 80% mayoritas penduduk Batak Angkola memeluk agama Islam dan mayoritas mata pencariannya ada di bidang peternakan dan di bidang pertanian. Batak Angkola juga memiliki tempat persebaran wilayah, di antara lain Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kabupaten apa ya teman-teman? Oh ya, Kabupaten Padang Lawas. Kota Padang Sidempuan sama Kabupaten Padang Lawas itu masih di daerah Sumatera Utara ya teman-teman. Nanti teman-teman ngiranya di Sumatera Barat karena ada padang-padangnya. Enggak ya teman-teman, Kota Padang Sidempuan sama Kabupaten Padang Lawas itu masih di wilayah Sumatera Utara. Seperti yang kita ketahui nih teman-teman, suku Batak adalah suku yang memiliki banyak sekali marga. Jadi 6 Batak itu punya marganya masing-masing ya teman-teman. Salah satunya Batak Angkola. Jadi Batak Angkola memiliki beberapa marga. Salah satunya Harahap, Daulay, Nasution, Siregar, Lubis, Ohan, dan lain-lain. Oh ya teman-teman, Batak Angkola sering dibilang Batak lembut atau Batak yang bertutur kata dengan lembut dibanding Batak-Batak lainnya. Kenapa ya? Nah, karena Batak Angkola intonasi suaranya agak lebih rendah dan lebih lembut. Tapi Batak Angkola pemilihan katanya lebih tegas dari Batak-Batak yang lain. Jadi Batak-Batak yang lain itu tegas, tapi intonasinya agak kuat. Kalau misalnya Batak Angkola itu tegas dan intonasi nadanya juga agak rendah. Makanya sering dibilang Batak lembut. Oh ya teman-teman, jadi suku Batak itu memiliki aksara. Nah, keenam Batak ini tadi memiliki aksaranya masing-masing, termasuk Batak Angkola. Kalau Batak Angkola aksaranya gini. Ahamanarata ijapahuwa sadabala ngakacanya gaya. Nah itu bukan nyanyi ya teman-teman, tapi emang gitu bunyi aksaranya.
Aksara itu termasuk konsonan inani surat, kayak gitu loh teman-teman. Batak Angkola memiliki falsafah dasar atau pandangan hidup yang sampai sekarang masih dipedomani. Falsafah dasar itu ialah Dalihan Natolu. Dalihan Natolu berisi tentang yang pertama, Somba Marhula-hula, artinya hormat kepada pihak istri, pihak keluarga istri. Yang kedua, Elek Marboru, yang artinya menjaga, melindungi, mengayomi, mencintai, dan menyayangi wanita. Yang ketiga, Manat Mardongan Tubuh, yang artinya sikap berhati-hati kepada teman yang satu marga. Nah, Dalihan Natolu ini tidak hanya berlaku untuk Batak Angkola saja ya teman-teman, tetapi keenam bagian dari suku Batak tadi masih memegang. Nah, inti dari Dalihan Natolu ini untuk mengajarkan kaidah moral yang berisi saling menghargai, saling menghormati, dan saling tolong-menolong. Nah, jadi suku Batak itu memiliki beraneka ragam rumah adat karena suku Batak itu memiliki 6 bagian Batak. Ya jelas dong, jadi kalau rumah adatnya Batak banyak. Termasuk juga Batak Angkola. Batak Angkola memiliki rumah adat sendiri. Nama rumah adatnya itu Bagas Godang. Bagas Godang yaitu rumah yang terbuat dari dinding, berlantai papan, dan atapnya ijuk yang didominasi oleh warna hitam. Selain rumah adat, pakaian adat suku Batak pun beraneka ragam teman-teman. Nah, termasuk juga Batak Angkola. Batak Angkola memiliki pakaian adatnya sendiri. Tapi pakaian adat Angkola seringkali dibilang mirip dan hampir sama dengan Batak Mandailing. Nah, yang membedakan kalau Batak Mandailing berdominasi warna merah, sedangkan Batak Angkola berdominasi warna hitam dan dihiasi aksesoris yang berwarna emas. Tidak hanya pakaian adat saja teman-teman, suku Batak pun memiliki kain tradisional. Kain tradisional itu namanya ulos. Nah, jadi suku Batak pun memiliki beraneka ragam ulos karena memiliki bagian Batak-Batak. Jadi setiap Batak itu memiliki ulosnya masing-masing. Nah, ciri khas ulos Batak Angkola yaitu ulosnya paling cerah dan memiliki banyak motif. Dan di setiap motif pun memiliki arti. Motif ulos yang ini mani-mani simata rambu, yang melambangkan pasangan suami dan istri harus menjaga anak laki-laki dan anak perempuannya dengan baik. Kalau yang ini contoh ulos yang bermotif yok-yok matapane, yang melambangkan perempuan Batak harus cerdas, pintar, dan mau belajar. Nah, ini contoh motif ulos yang terakhir ya teman-teman. Ini motif ruang yang melambangkan pasangan suami istri harus memiliki jiwa yang kuat agar bisa merangkul semua pihak yang ada di sekitarnya. Oh ya teman-teman, Batak Angkola juga mempunyai makanan khas. Nah, jadi suku Batak itu memiliki makanan khas masing-masing. Setiap Batak itu memiliki makanan khasnya masing-masing, termasuk juga Batak Angkola. Nah, salah satu di antara makanan khas Batak Angkola ialah pakat. Pakat adalah jenis lalapan yang terbuat dari pucuk bambu muda yang dibakar, dikasih perasan jeruk nipis dan potongan cabai. Nah, kalau misalnya bulan Ramadan gini nih, pakat sering banget dicari untuk lalapan ketika buka puasa. Terus yang kedua ada gulai bawang gadung atau gula yang terbuat dari daun singkong yang ditumbuk. Jadi kalau aku nyebutnya gulai ubi tumbuk, terus dikasih ikan salai atau ikan asap. Mantap guys. Terus yang terakhir, yang ketiga nih, ada sambal khas dari Batak Angkola, yaitu sambal tu. Sebenarnya sama sih, sambal yang diulek-ulek kasar, dikasih cabai merah, terus dikasih perasan jeruk nipis. Yang membedakannya ketika diulek hanya diberi ikan mas goreng. Aduh, jadi lapar kan? Teman-teman, itulah tadi sedikit informasi yang bisa aku sampaikan mengenai Batak Angkola. Semoga infonya bermanfaat. Dan terima kasih karena kalian udah menonton video ini. Makasih juga karena kalian udah klik tombol subscribe, like, dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan di kolom komentar.
Dan makasih juga karena kalian udah follow aku di Instagram. Semoga infonya bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.